Selama aku ditahan ya, kayaknya aku cukup mendapat beberapa tekanan mental ya teman-teman. Halo, selamat sore Konde Velas. Selamat datang di Konde Women's Talk. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan rekan konde.co yakni Rifa dan Ibu Rifa. Halo. Hari ini kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol bareng seputar tahanan politik yang kemarin ya masih sangat hangat gitu diperbincangkan oleh publik. Semakin ditekan, semakin melawan. Kita akan langsung ngobrol sama Rifa. Halo Rifa dan Ibu, selamat sore. Boleh nggak sih diceritain ke teman-teman Konde Velas gitu ya terkait dengan penangkapan kemarin, mumpung hari ini adalah Hari Perempuan Internasional gitu ya. Boleh mungkin dari Rifa atau Ibu dulu, silakan. Halo teman-teman Konde Velas, aku Rifa, aku salah satu tahanan politik perempuan di Bandung. Aku kemarin sempat ditahan karena postingan story Instagram di second account aku yang ya mungkin ada beberapa kalian yang udah tahu, mungkin captionnya yang nyalain api buat bakar-bakar jagung, yang itu menjadi tujuan utama aku ditahan, dan ada beberapa video lain di HP aku yang menjadi barang bukti masuknya aku ke sana. Aku mau sedikit cerita tentang kemarin selama masa persidangan dan kegiatan aku sehari-hari di dalam tuh kayak gimana. Mungkin dimulai dari selama aku ditahan ya, kayaknya aku cukup mendapat beberapa tekanan mental ya teman-teman. Pasti nggak mudah buat ngejalanin hal-hal kemarin, tapi akhirnya aku bisa ngelewatin meskipun dengan ya gimana gitu kan. Terus ya tapi aku akhirnya bisa ngelewatin itu semua, dan selama proses persidangan juga aku masih sering berpikir yang aneh-aneh, masih sering ada rasa takut, cemas, khawatir karena masih abu-abu. Cuman setelah akhirnya sampai divonis dan divonis 6 bulan, akhirnya aku lega karena udah nggak abu-abu, udah ada kejelasan gitu. Meskipun bagi aku sendiri itu kurang adil juga karena ya nggak sebanding lah gitu. Maksudnya sekarang kalau misalkan kita posting sesuatu yang kita menurut kita benar, terus tiba-tiba kita dimasukin ke bui, apakah masuk akal teman-teman? Itu bisa kalian jawab sendiri juga ya. Terus apalagi ya? Oh ya, kegiatan aku sehari-hari selama di sana tentunya nggak lupa buat beribadah, dan ya aku berusaha seproduktif mungkin biar aku agak melupakan masalah-masalah yang lain gitu. Terima kasih Rifa untuk jawabannya. Ibu, apakah ingin menambahkan? Aku sebagai orang tuanya Rifa, kemarin Rifa dijemput dan mengalami tahanan selama 6 bulan. Jujur merasa sedih, cemas, bingung bagaimana ke depan anak. Selama ditahan juga, selama persidangan, setiap kali mau sidang masih pikiran sidang hari ini bagaimana, berapa tuntutan, berapa vonis. Waktu dituntut pertama 1 tahun ya Dek ya, 1 tahun. Bagi kami, apalagi orang tua yang anak hanya sekedar bikin video posting kayak gitu, dapat tuntutan 1 tahun, merasa nggak adil banget. Terus keputusan majelis hakim, Rifa
divonis 6 bulan. Itu juga bagi aku tidak adil. Tidak adil bagiku. Nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Apa salah Rifa? Apa yang dirugikan sama Rifa itu apa? Perasaan Rifa nggak berbuat yang merugikan negara, nggak merugikan masyarakat, tapi kenapa malah ditahan 6 bulan? Sedangkan Rifa itu kan hanya sekedar posting biasa, buat iseng-iseng, namanya anak muda, membela masyarakat juga, membela masyarakat kecil, selain nggak sepihak sama tunjangan gaji UMR, DPR, juga karena kasus Afan. Itulah Rifa membela masyarakat kecil. Tapi kenapa malah Rifa yang mengalami tahanan, mereka yang berbuat malah juga cuma minta maaf saja. Terima kasih Ibu dan Rifa untuk ceritanya gitu ya. Teman-teman, Rifa ini kemarin memang diputus bersalah gitu ya Rifa, meskipun sudah bebas gitu ya, tapi kehidupan sebelum dan sesudah vonis itu tentu saja sangat berbeda gitu ya. Dan kita bisa melihat secara nyata bagaimana negara tidak berpihak gitu ya pada perempuan terutamanya, karena Rifa ini satu-satunya ya Rifa ya, satu-satunya perempuan yang ditahan di Bandung pada saat pasca aksi demonstrasi Agustus sampai September 2025 kemarin begitu ya Ibu ya. Nah, hari ini adalah Hari Perempuan Internasional gitu ya Rifa dan Ibu. Merefleksikan gitu ya apa yang terjadi kemarin gitu. Apa sih pendapat Rifa dan juga Ibu gitu untuk kejadian-kejadian kemarin, terlebih ya teman-teman sekarang kan tahanan politik juga masih ada yang proses hukum gitu ya, masih belum bebas juga gitu. Jadi gimana sih pendapat dari Rifa dan juga Ibu gitu terkait itu? Buat teman-teman perempuan di luaran sana, aku cuman bisa bilang kalian hebat dan harus tetap semangat. Jangan pernah buat takut bersuara. Dan selagi kalian bisa, kalian harus berjuang teman-teman, apapun caranya. Semangat. Harus tetap semangat. Aku sebagai orang tua, sebagai perempuan, mengalami sendiri. Dengan adanya Hari Perempuan Internasional hari ini, aku merasa bangga, merasa senang banget, merasa perempuan itu banyak dukungan, banyak perjuangan. Merasa senang, pokoknya bangga ada Hari Perempuan, apalagi hari ini Rifa undangan resmi lah ibaratnya, saya ikut bangga. Ikut andil, Rifa udah mau kesini, udah mau mengisi acara, saya udah senang, udah bangga banget. Dan terima kasih kepada tim API, tim IWD yang sudah mengundang Rifa. Juga aku terima kasih banget kepada tim Konde, tim segala yang udah mendukung Rifa semuanya. Jujur terima kasih banget, saya bangga dengan adanya Hari Perempuan ini. Aku merasa didukung banget karena apa yang dilakukan oleh tim ini saat ini Hari Perempuan itu udah aku banget. Perempuan banget, aku jadi seneng, bangga banget, jujur bangga aku. Terima kasih Bu dan Rifa, saya juga yang mendengar ikut bangga gitu ya, ikut senang gitu karena hari ini kami bertiga juga menonton teman-teman lain gitu ya yang berorasi, yang menyuarakan pendapat mereka lewat seni, lewat musik, lewat apapun itu gitu dengan kebebasan. Nah Rifa, kemarin kan selama mungkin 6 bulan Rifa juga istilahnya mendapatkan dukungan, juga solidaritas gitu ya dari teman-teman lain, tidak hanya di Bandung gitu ya Ibu dan Rifa, tapi juga teman-teman lain di Indonesia yang banyak juga tuh di Konde tuh banyak yang kasih semangat gitu untuk Rifa, kayak semoga bebas, semoga cepat selesai dan lain sebagainya. Nah menurut Rifa sama menurut Ibu gitu ya yang ikut merasakan kemarin gitu, apa sih manfaat dan apa sih yang dirasakan ketika selama proses penahanan kemarin atas solidaritas dari teman-teman gitu, karena mungkin di luar sana banyak juga gitu publik yang mungkin belum tahu gitu kalau teman-teman ini terutama teman-teman Tapol itu masih banyak yang dikriminalisasi gitu, bahkan belum bebas gitu sampai sekarang.
apa sih pentingnya solidaritas gitu? Pentingnya solidaritas itu dari supportnya ya teman-teman. Kita bisa dapat support yang luas, kita bisa dapat support dari mana-mana tuh. Di saat kita lagi down, terus tiba-tiba dapat support yang sangat melimpah, itu udah jadi bagian salah satu, bagi aku sendiri itu jadi salah satu bentuk buat bertahan hidup. Apalagi emang di saat kita membutuhkan support itu, dan banyak support yang datang buat ngerangkul kita, buat ngebantu kita, itu tuh benar-benar wah, kayak dapat keajaiban dunia itu. Nikmat banget rasanya, karena banyak yang support, banyak yang dukung, banyak yang nolong, banyak yang ngerangkul. Itu wah, aku dan temen-temen juga banyak ngerasain manfaatnya. Itu besar banget buat kita, berarti banget buat kita para tapol-tapol di luaran sana. Kami sebagai orang tua, setelah anak ada masalah tersangkut dengan tapol kemarin, setelah kami Rifa, ibaratnya keluarga Rifa dari Cemara itu grup mengikuti, ada LPH, ada kertas putih, ada tim dari mana-mana, merasa terbantu banget, merasa lebih tenang dan lebih nyaman banget setelah mengikuti bergabung dengan grup LPH sama tim-tim yang lain. Di saat kami sangat-sangat membutuhkan, di saat kami ada di titik terendah, masih banyak orang yang peduli, yang mampu membangkitkan keluarga, membangkitkan Rifa lagi, membantu kami dalam segala hal. Kami sangat bangga, senang banget. Terima kasih kepada semua tim, terima kasih banget. Oke, teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, bahkan sampai saat ini dari 700 tahanan politik yang ditangkap secara sewenang-wenang dari aksi Agustus sampai September 2025 lalu, masih banyak sekali para tahanan politik yang belum bebas. Mereka masih ditahan, masih menunggu proses hukum yang tidak jelas bahkan sampai saat ini. Dan tentu saja di dalamnya termasuk juga para tahanan politik dengan disabilitas gitu ya. Jadi tidak hanya tahanan politik yang non disabilitas, tapi juga tahanan politik yang disabilitas begitu. Jadi solidaritas, dukungan dari teman-teman semua sangatlah berarti bagi teman-teman para tahanan politik gitu ya, untuk menghadapi situasi negara yang kian carut marut gitu sampai sekarang. Nah, mungkin terakhir gitu ya Rifa dan Ibu, kalau misalkan nih kita dihadapkan pada negara, pada pemerintah, pada rezim saat ini gitu ya, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada rezim, kepada negara gitu ya, sekaligus apa yang ingin Rifa dan Ibu sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya para perempuan gitu ya di luar sana, yang mungkin dengan adanya kriminalisasi kemarin tuh mereka juga ada perasaan takut, ragu, khawatir gitu untuk kemudian bersuara, untuk kemudian menjadi kritis gitu. Untuk para pemerintah di luar sana, saya harap dengan adanya kejadian yang sudah-sudah, saya harap perkembangan Indonesia lebih membaik. Dan saya minta tolong dengan sangat diperhatikan, dimulai dari masyarakat kecil, UMKM di luaran sana, dan tolong dikepinggirkan masalah-masalah yang tidak terlalu penting, seperti yang kemarin saya demokan, itu kenaikan tunjangan DPR yang mencapai 3 juta sehari, di mana itu setara dengan gaji saya selama 2 bulan, dan entah berapa hari atau berapa bulan para UMKM kecil mendapatkan uang sebegitu besarnya yang bisa didapatkan oleh DPR dalam waktu 1 hari saja. Dan buat teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana, saya nggak akan bosan-bosan buat nguatin ke kalian. Saya nggak akan bosan-bosan buat bilang kalian jangan pernah takut buat bersuara, apalagi menyuarakan hak kalian. Kalian punya hak, kalian punya hak yang bisa dituntut untuk kalian. Dan ya, sekali lagi semangat, jangan pernah takut untuk melawan jika itu dalam atas kebenaran.
Pesan kami mewakili keluarga Rifa untuk negara, tolong perhatikan rakyat kecil. Mereka yang masih ada di pelosok, yang masih ada di pedesaan, masih sangat membutuhkan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bisa wibawa, yang tanggung jawab. Tolong mereka perhatikan. Jangan cuma memperhatikan diri sendiri. Kasihanilah mereka yang masih pada di pelosok, masih sangat membutuhkan uang negara, masih butuh namanya kesehatan, listrik, segalanya. Tolong perhatikan. Mudah-mudahan dengan kejadian Rifai kemarin bisa membangkitkan anak-anak muda, masih bisa berjuang, masih bisa berkarya. Dan alhamdulillah sekarang Rifa masih bisa bertahan. Setelah kasus kemarin udah keluar, Rifa masih bisa bertahan. Harapan masih bisa diterima oleh masyarakat. Rifa sukses mudah-mudahan, amin. Terima kasih Rifa dan juga Ibu. Mungkin podcast kali ini singkat gitu ya, tapi cukup padat dan teman-teman bisa melihat sendiri gitu ya bagaimana negara ini belum inklusif gitu ke semua pihak, termasuk ke perempuan gitu ya, ke para tahanan politik. Mereka masih belum berpihak gitu, mereka masih sangat bias dan syarat kepentingan politik gitu ya, yang kita tahu arahnya kemana gitu. Dan untuk teman-teman jangan pernah takut bersuara, jangan takut untuk kritis, karena kritis itu adalah hak, protes juga adalah hak. Jadi menyambut dan juga memperingati ya Hari Perempuan Internasional, kami bertiga gitu ya menyampaikan ke teman-teman semua bahwa perempuan itu bisa berdaya, perempuan itu berhak untuk bersuara, dan perempuan berhak juga untuk didengar. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa di Konde Women's Talk selanjutnya. Dadah!